Sosialita itu bisa apa sih? Sebenarnya itu full time job, hobi, atau takdir keturunan menjadi seorang sosialita di Jakarta. Aku nggak tahu kalau aku disebut sosialita loh. Kamu yang bilang. Loh iya memang. Tapi aku nggak merasa kayak gitu. Masa sih nggak ngerasa? Dari Enggak. feed Instagram kamu, dari orang mengundang kamu ke acara high fashion brand, dari teman-teman circle kamu nggak ngerasa jadi salah satu sosialita di Jakarta. Terus kalau di sosialita itu ada kasta-kastanya atau geng-gengannya nggak sih? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu, tapi aku nggak merasa kayak gitu sih ya. Kayak bedanya sosialita Jaksel sama... Ya itu aku sering lihat di ya Instagram. Halo, ketemu saya lagi Mirna Paramita di Tahu Bulat, lapak crispy tempat kita nyemilin ilmu. Hari ini kita bahas hidup seseorang yang dari luar kelihatannya kayak halaman fashion editorial. Pokoknya creme de la creme banget, top of the top. Yang sibuk diundang gala kesana kesini, dikirim PR package dari high-end brand yang aku bahkan nggak tahu cara bacanya. Dan feed Instagramnya itu loh, nggak sedikit yang komen, wow kamu tuh life goals aku banget sih kak. Tapi di semua kesibukannya itu, dia aktif kegiatan filantropi sampai akan bikin sekolah di NTT. Sumpah keren banget, semoga cepet kesampaian. Amin. Nah hari ini kita korek hidupnya karena di balik high heels dan high hopes, saya yakin ada juga high stress dan high drama yang gak dipost sama dia di sosial media. Kasih tepuk tangan yang elegan buat sosialita kita yang bisa ngomongin charity sambil unboxing Chanel, Sally Wilson. Gak bunyi ya tepuk tangannya ya, elegan. Oke Sally, sosialita itu bisa apa sih? Sebenarnya itu full time job, hobi, atau takdir keturunan menjadi seorang sosialita di Jakarta. Aku nggak tahu kalau aku disebut sosialita loh. Kamu yang bilang. Loh iya memang. Tapi aku nggak merasa kayak gitu. Masa sih nggak ngerasa? Dari Enggak. feed Instagram kamu, dari orang mengundang kamu ke acara high fashion brand, dari teman-teman circle kamu nggak ngerasa jadi salah satu sosialita di Jakarta? Aku orang yang suka bersosialisasi iya, tapi itu disebut sosialita iya. Aku emang suka pergi ke event. Ya karena aku kenal pertemanan aku banyak yang bekerja di dunia fashion dan akhirnya bikin aku sering diundang. Jadi kayak mengalir aja sih, dan itu kan aku lakuin bertahun-tahun kayak gitu terus gitu. Jadi lama-lama ya yang seperti terlihat sekarang itu. Tapi sebenarnya aku gak merasa kayak gitu. Kayak ya udah datang aja ke undangan teman, undangan mungkin aku klien sebuah brand jadi aku diundang, ya kayak gitu aja sih sebenarnya. Jadi hubungan antara memakai brand high-end brand dengan pertemanan dan diundang itu menurut kamu tuh berapa persen sih ngaruhnya gitu? Apakah kamu kalau misalnya dari awal nggak pakai brand tertentu, nggak pakai high-end brand, apakah kamu bisa di posisi sekarang ini? Mungkin ngaruh juga sih, tapi lebih ke kalau aku pribadi ya. Kalau aku karena aku udah kayak gitu terus bertahun-tahun kayak teman aku tadinya kerja di brand ini, and then oh ya aku suka sama brand ini, aku beli. Terus dia ada event, diundang, terus dia pindah ke brand ini. Terus akhirnya dia juga undang ke brand yang sekarang dia kerja. Dari kayak gitu-gitu sih sebenarnya, dan itu bertahun-tahun aja kayak gitu terus gitu. Dan emang aku suka pergi ke event, pergi bersosialisasi, pergi ketemu orang baru, kenalan, itu aku suka. Apa yang kamu suka dari pergi ke event dan ketemu orang-orang yang ada di circle itu? Karena aku di rumah itu adalah orang yang nggak ngobrol. Jadi aku pendiam di rumah, dan aku butuh pergi keluar untuk ngobrol sama seseorang. Awalnya dari situ sih.
Dari situ. Aku butuh itu, aku butuh pergi ke event, aku butuh kenalan sama orang baru. Kayak semacam terapinya aku juga sih, karena aku, ya pokoknya aku butuh ngomong gitu, butuh ngobrol. Makanya aku suka pergi ke event, and then ya balik ke rumah, terus aku diem lagi. Terus kalau di sosialita itu ada kasta-kastanya atau geng-gengannya nggak sih? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu, tapi aku nggak merasa kayak gitu sih ya. Kayak bedanya sosialita Jaksel sama Ya itu aku sering lihat di ya Instagram, ada yang bikin kayak kalau Jaksel gimana gitu-gitu kan ya. Tapi aku kayak ketika aku ada di sebuah event atau diundang private event gitu, aku ngerasa biasa aja kayak nggak gitu. Tapi ya nggak tahu sih. tapi bisa bedain nggak? Oh ini Jaksel nih, ini Jakarta Utara nih. Atau, Bisa bedain. Oh ada ya bedanya, memang benar ya. Kelihatan tampak gitu. Dari Bisa dari bedain. mana? Stylenya beda. Omongannya? Omongannya juga beda. Tapi kalau disuruh mendeskripsikan aku nggak bisa. Tapi aku tahu. Tapi aku nggak bisa sebut Kamu nggak itu bisa sebagai apa kamu nggak mau? dua-duanya. Tapi aku nggak bisa kayak ngomong ada kasta-kasta tertentu atau apa, enggak. Aku kalau lagi di event aku nggak merasa ada kayak gitu. Oke. Nggak ada semacam gapnya antara si A dan si B gitu, enggak sih. Kalau event ya udah gitu. Nggak merasa kayak gitu. Terus kalau di WhatsApp grup kamu nih kira-kira yang teman sosialita ada berapa grup? Nggak Dan ada, biasanya yang diomongin tuh apa? Apa bahasanya sharing diskon Shopee atau Nggak apa ada. gitu? Nggak ada. Grup di WhatsApp aku itu adalah grup komunitas aku. Ya udah, grup ARMY. Terus grup ibu-ibu sekolah, terus grup arisan, udah itu aja. Nggak ada grup sosialita ya Mirna, nggak ada. Kalau aku termasuk grup apa? Nggak ada sekarang. Nggak ada ya sekarang ya. Aduh maaf Karena ya, kamu aku udah nggak ikut didepak dari arisan. sosialita. Jadi nggak ada grup sama kamu lagi. Kamu udah ada grup lain soalnya. Oh gitu. Pernah nggak sih keluar pakai kaos bolong atau dasteran kayak mama-mama terus belanja ke Indomaret? Pakai kaos iya, tapi nggak pakai daster. Ke Indomaret? Nggak ke Indomaret sih. Kadang-kadang sih kalau mau ke ATM. Pasti ke ATM. Iya, cuman ke ATM aja sih, tapi nggak beli sesuatu di Indomaret. Oke. Sekarang udah ada gampang gitu. GoMart. Ya. Ya nggak usah pergi. Lu kan selalu tampil 100% cantik banget. Pernah nggak ngerasa jelek? Gini, kenapa berpenampilan cantik itu supaya percaya diri. Jadi ketika pergi, aku pasti akan totalitas pergi karena supaya aku percaya diri gitu. Jadi pasti kalau pergi aku akan memikirkan penampilan aku gitu. Nggak mungkin aku pergi jelek, mendingan aku di rumah aja. Jadi kayak misalnya mau kesini nih, ke podcast ini, kan aku kayak lusuh banget kan, dan Kamu cantik, pakai lipstik merah. itu membutuhkan berapa waktu? Atau dari pas kita kirim undangan, kamu udah mikirin mau pakai baju Enggak apa? lah, dandan biasa 1 jam. 1 jam nih. Oke. Tapi pasti pikirin penampilan pas pergi sih. Karena aku jarang pergi, jadi kalau pergi pasti aku mau pakai baju ini makeupnya gini gitu. Oke. Secure nggak sama teman-teman sosialita atau di lingkungan lo yang lain? Jangan-jangan lu kemana-mana tuh bawa MUA sendiri. Karena menurut gue tuh lo udah cantik abis, nggak perlu MUA. Kamu tahu kan, aku orang yang nggak percaya diri. Jadi aku sangat peduli sama penampilan aku pas aku pergi. Supaya aku bisa percaya diri ketika aku ketemu orang dan ngobrol sama orang. Jadi mungkin kalau kamu lihatnya aku nggak butuh itu gitu ya. Tapi aku merasa aku kalau nggak makeup sama mua atau apa, aku kayak pantas nggak ya gitu. Aku merasa itu. Pernah nggak sih, kamu kan
Muanya banyak kayak banget. aku ada di situ gitu. Pantes- Dengan penampilan yang maksudnya enggak totalitas gitu. Jadi aku nggak pede. Terus kayak aku mendingan nggak pergi deh kalau nggak sesuai sama yang aku bayangin. Aku pengen look kayak gini, aku pengen makeup kayak gini gitu. Aku sangat mikirin itu, bukan cuman pergi event ya. Konser pun aku mikirin itu gitu. Jadi emang itu aku gitu. Tapi kamu nggak pernah kayak, oh aku MUA-nya banyak banget, belajar sendiri gitu, udah nggak? Ya aku bisa makeup sendiri Iya. sebenarnya. Udah bagus banget. Ya, tapi kadang-kadang di makeup mua itu bisa jadi beda, looknya tuh beda. Setiap mua itu di muka aku tuh bisa bikin beda-beda, gitu. Jadi aku suka aja sih sebenarnya. Mikirin itu. Suka di make upin, terus aku suka styling diri aku. Kecuali nih misalkan aku konser harus misalkan di Korea soalnya di Seoul gitu ya konser, terus nggak ada mua kan. Nah itu udah terpaksa kan, ya udah makeup sendiri gitu. Tapi kalau ada di Jakarta Harus. aku mikirin, oh aku mau dandan kayak gini, cocoknya sama dia, rambutnya sama dia gitu. Aku gitu. Kayak itu penting banget buat aku, supaya itu balik lagi supaya aku Percaya diri dan bersosialisasi dengan orang-orang merasa yang pantas ada di situ gitu. ada di situ. Oke. Jadi kalau di antara aktivitas lo sebagai sosialita nih, lo tuh biasanya masih Aku ketawa disebut sosialita. kalau bisa-bisanya masih sempat ngurusin proyek donasi, nggak capek atau dari luar tuh kelihatannya effortless, tapi aku yakin sih nggak semudah itu sih. Karena aku tahu perjuangan kamu tuh dari awal, terus yang bikin Senyum Army, terus sekarang udah bisa besar dan bisa bukan menghasilkan, berdaya untuk orang lain gitu kan. Semua yang kamu lakuin pasti selalu kamu kasih ke orang lain gitu yang lebih membutuhkan. Ya awalnya dari kenapa bisa bikin beberapa project donasi, project sosial lah ya. Itu karena aku jadi BTS Army. Karena itu bisa bikin aku jadi melakukan banyak hal yang sebelumnya aku nggak bisa lakukan gitu kan ya. Emang nggak mudah, dan itu tuh setiap project itu sebenarnya lebih ke timingnya sih. Jadi kalau misalkan kayak bencana alam itu akan lebih cepet tuh kalau kita kumpulin donasi. Tapi kalau kayak sekarang yang aku kerjain, bangun sekolah itu lebih sulit gitu, lebih sulit mencari donasinya. Karena nggak urgensi ya kalau Ya, bencana. itu dan juga di saat yang sekarang ini yang semua orang tuh kayak mending kayak mending buat ini, mending buat itu, dan banyak ya sekarang semua lagi susah kan. Jadi kayak Tapi lo nggak pernah susah kan, Sel? susah lah Mir, mana ada yang nggak pernah susah. Kalau gampang itu aku langsung bikin sekolah Mir, ya kan. Nggak, jadi aku tuh pingin tuh bikin project itu tuh nggak cuman langsung donasi gitu ya. Aku bikin sesuatu apa gitu yang bisa bikin orang happy tapi juga donasi. Tapi hal itu tuh sebenarnya nggak 100% bisa berhasil. Kayak aku kerjain 2 tahun yang lalu berhasil, tapi aku kerjain sekarang itu bisa jadi nggak berhasil. Kenapa tuh? Gara-gara? Karena ya itu it's all about time gitu. Jadi kayak kalau waktunya nggak pas, ya bisa aja gagal, dan itu aku udah alamin gitu. Waktu setelah COVID atau pas COVID aku bikin project dan donasi itu tuh sukses banget. Kenapa? Padahal, Karena orang masih simpan uang. Orang nggak ada yang traveling. Tapi sekarang semua orang udah traveling, orang banyak konser, banyak artis yang datang ke Indonesia, banyak konser. Jadi orang udah keluarin tabungan mereka kan. Jadi terus nanti akan ada konser yang mereka tunggu lagi. Jadi kayak mendingan buat beli tiket konser kayak gitu. Mending tadi ya? Mendingan buat traveling aja. Jadi
udah nggak kayak dulu. Jadi aku cukup lumayan kesusahan sekarang untuk project aku yang sekarang ini. Oke, ceritain dong salah satu proyek yang paling menantang dan mungkin sekaligus lucu ya. Pernah nggak ada momen kayak gue minta donasi malah dikira mau jualan serum wajah? Ngadepin orang yang nyinyir kayak gitu tuh pernah nggak? Tantangan terbesar waktu COVID sih, bikin exhibition. Waktu itu kan exhibitionnya di mall kan, dan mall harus tutup. Itu sih. Exhibitionnya gratis 1 bulan. Jadi exhibitionnya 2 bulan, gratis 1 bulan, 1 bulannya lagi bayar. Dan bayarnya itu cuma 100.000, 100.000. Dan itu udah termasuk donasi ya. Tapi karena mall ditutup, postpone kan, dan postpone-nya cukup lumayan lama, nggak tahu kapan buka gitu loh. Iya. Karena waktu itu presiden waktu itu kayak nggak tutup mall dan nggak tahu kapan gitu. Nah itu tantangannya adalah harus ngadepin orang-orang yang minta kembaliin uang, terus mereka COVID nggak bisa dateng, yang kayak gitu-gitu. Itu lumayan cukup stres berat sih. Kayak kamu bikin event yang tidak berbayar, kemudian berbayar, tapi itu juga termasuk bagian dari donasi, tapi kamu di teror gitu untuk kembaliin uang, untuk segala macam gitu. Kayak iya, susah banget tuh. ya, terus kapan bukanya? Ya nggak tahu kan, presiden belum umumin kapan boleh buka mallnya gitu. Jadi di situ sih itu paling berat sih, karena kondisi yang nggak jelas gitu kan, kapan bisa buka lagi. Jadi Oke. ya. Ada nggak sih yang bilang wah dia mah model cantik doang, kayaknya cuma cari panggung tuh dengan ngadain semua event dan charity. Gimana kamu tetap waras kalau orang pada ngomong kayak gitu sama kamu? Aku nggak mikirin apa kata orang sih. Jadi itu nggak mempengaruhi aku. Karena kalau misalkan aku pikirin, pasti aku nggak mau berbuat apa-apa lagi kan. Jadi ya kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, ya aku buktiin aja terus gitu, bikin sesuatu yang sebenarnya orang itu sendiri nggak bisa bikin gitu. Iya. Yang komen malah nggak bisa bikin apa-apa ya. Jadi ya udah nggak usah dipikirin, less stress aja deh. Terus gue pernah mikir glamour itu kadang kayak tameng. Feed kamu yang di Instagram tuh bisa cantik banget, tapi dalam hati mungkin chaos. Gimana menurut lo? Aku sih mencoba reels, aku mencoba diri aku terlihat, maksudnya apa adanya aja sih. Aku nggak merasa menjadi orang lain di Instagram aku ya. Kayak itu ya Tapi diri kan aku. kayak cantik melulu 24 jam gitu loh. Nggak juga sih. Enggak, kamu nggak pernah feed kamu baru bangun atau ngapain. Pasti kamu yang udah kayak make up Tapi kan mau ke acara. Ya menurut aku ya itu yang pantas aku taruh di Instagram aku. Tapi bukan berarti aku nggak pernah jelek atau itu jadi fake ya. Pasti temen aku juga pernah lihat aku biasa aja nggak make up. Waktu aku ngangkat-ngangkat barang di exhibition kan aku pasti biasa aja gitu. Ya kalau misalkan di feed aku make up atau berpenampilan yang kayak rapi terus gitu, dandan terus, ya karena emang aku pingin posting yang cantik-cantik aja di Instagram aku. Masa aku posting yang aku jelek? Tapi itu kan balik lagi pribadi masing-masing ya. Kayak ada juga yang ya udah nggak pas lagi nggak makeup ya diposting aja. Ya itu kan Instagram orang lain gitu, bukan Instagram aku. Kalau aku ya aku pingin posting yang foto aku yang menurut aku bagus, ya udah gitu. Itu aja sih. Nggak berpikir harus jelek semuanya gitu, ditaruh gitu. Ya tapi bikin seimbang kan. Kalau yang satu cantik banget, yang satu yang biasa aja gitu, yang aku nggak secantik itu gitu. Masa nggak bosen sih lu dipuji-puji mulu gitu? Kayak Emang semua, iya dipuji-puji? Enggak, aku nggak selalu kamu dipuji-puji. baca nggak sih komentar itu feed kamu tuh kayaknya semua cantiknya cantik gitu. Pernah nggak sih pengen suatu saat gue akan bikin sesuatu yang jelek banget dan orang bilang gue jelek gitu? Buat apa?
Biar balance aja kayak pendulum gitu kan. Aku nggak bakal naruh yang jelek di sosial media aku sih. Harus curated banget gitu ya, editorial banget ya. Ya buat apa, masa mau punya sosial media untuk dibilang jelek? Ya tapi aku berusaha untuk tetap jadi diri aku sih, ya nggak yang itu sebenarnya beda banget sama diri aku. Nggak, aku rasa kalau teman-teman aku sendiri tahu ya udah emang Sally kayak gitu, emang dia suka kayak gitu, emang dia suka dandan dan segala macam gitu. Pernah nggak sih Sel digosipin yang bikin lu sakit hati? Enggak sih, Masa? nggak ada. Hah? Coba aku pikir-pikir, nggak ada sih, nggak ada. Kamu kan circle-nya banyak ya? Banyak banget, Iya, loncat iya. sana sini gitu. Pernah nggak sih merasa sendirian, lonely? Pernah lah. Kalau di rumah aku sendiri. Kayaknya rumah tuh kamu nggak betah atau gimana tuh? Enggak, aku betah di rumah. Tapi aku sering merasa kesepian walaupun aku banyak temennya. Kan itu kayak pasti semua orang pernah ngerasa kayak gitu nggak sih? Ya nggak tahu sih. Aku sih iya. Aku sering Kalau di merasa- rumah? Hah. Kalau lonely biasanya kamu oh yaudah di rumah aja atau malah telepon? Aku liatin BTS lah. Oh iya sih. Tiap hari masih ya? Iyalah. Tadi juga masih sebelum kesini di mobil juga masih liatin. Oke, terus kamu tuh sering dipuji cantik, pinter, peduli sama orang. Itu nggak bikin kamu capek ya? Kayaknya orang tuh nggak ngasih ruang buat kamu tuh ngeluh gitu loh. Ini terlalu positif kayaknya tadi. Aku nggak merasa seperti yang kamu bilang sih. Kan kamu tahu aku selalu kayak aku tuh nggak pintar Mir, aku tuh nggak pedean gitu kan. Itu Iya, itu tapi aku. iya. Tapi kayak nggak percaya aja kamu selalu ngomong kayak gitu. Tapi aku merasa kayak gitu. Tapi dengan sekarang bikin Army, Senyum Army, itu kamu merasa lebih cerdas gitu nggak sih? Dan aku cuman gini, sesuatu yang membanggakan kalau aku ternyata bisa ya bikin kayak gitu. Itu aja sih. Kayak bedanya dulu sama sekarang, kayak aku bisa ngelakuin hal yang aku nggak bisa gitu. Sekarang sejak jadi fansnya BTS gitu, kayak aku punya dorongan, kayak aku jadi kayak punya semangat untuk bikin ini bikin itu gitu. Karena aku ibu rumah tangga biasa aja kan Biasa. dulunya, terus jadi bisa bikin ini itu karena BTS. iya, karena ada dorongan itu gitu. Sejak jadi fansnya mereka tuh kayak ngelihat mereka, wah gitu ya, wah aku pengen bikin juga deh kayak gitu. Jadi terinspirasi banget sama BTS. Padahal dulu kan kamu sama aku bikin charity juga. Ya kita bikin, tapi bikinnya kan bikin ibu-ibu kan, maksudnya beda gitu loh, ya kan? Kita bikin bazar, terus kita juga ke panti asuhan, kita lihat anak-anak yang hidrosepalus gitu-gitu kan. Kita emang udah ngelakuin itu. Tapi dengan tambahan BTS ini apa yang Aku berbeda? bisa bikin exhibition, bisa banyak melakukan hal yang nggak pernah aku lakuin Iya. sebelumnya. Maksudnya konteksnya beda ya, dibungkus dengan hal yang beda lah. Kalau dulu kan kita bazar terus ya udah charity-nya kita pilihnya untuk apa. Tapi kalau sekarang aku punya program sendiri dengan UNICEF, dengan Happy Hearts. Jadi dengan yayasan-yayasan yang emang udah bisa lebih luas lagi gitu, Mir. Betul. Sekarang kamu juga ngomongnya lebih filosofis. Masa sih? Iya, karena kamu baca liriknya BTS kan. Iya. Oke, sekarang kita main gimmick. Game lucu-lucuan. Aku sebut satu hal, kamu jawab overrated atau underrated atau misunderstood. Bawa muat sendiri. Kalau buat aku, apa aja pilihannya? Overrated, underrated atau misunderstood. Apa ya? Misunderstood.
Ya tapi Karena tunggu. Iya. kan sebenarnya nggak apa-apa kamu bawa sendiri karena kamu punya alasan-alasan yang kamu tadi. Misunderstood ya. Mm-mm. Ya oke deh itu aja. Oke, no make up look tapi pakai filter. Enggak, aku itu bukan. Aku nggak pakai filter sih. Cuman pakai kamera Oppo. Nyebut brand loh. Oh iya, maaf. Healing tapi sambil nyusun spreadsheet donasi. Iya, aku itu. Oke. Gala dinner pakai flat shoes atau sport Enggak. shoes? Enggak. Army yang DM isinya ceramah soal mental health. Banyak sih. Banyak. Uh-uh. Jadi banyak pendengar BTS yang kena mental health dan terbantu Betul. dengan BTS. Betul. Bener ya? Nonton konser tapi niatnya buat jaring relawan donasi. Enggak. 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 Karena Nonton konser ya buat diri sendiri. Buat kewarasan bukan. Buat kewarasan ya, apa ya? Nonton konser tuh buat aku pencapaian. Ya. pencapaian banget ya nonton konser Iya. kemarin itu Iya. ke Korea ya. Ya. Karena untuk bisa dapat tiketnya susah. Untuk bisa dapat izin berangkatnya susah. Semuanya itu kayak hal yang Tapi untuk dapetin duit belinya nggak susah ya? enggak, itu susah juga. Susah loh, karena Susah. kehidupan fangirling itu tidak disupport suami ya. Oke. Ya maksudnya bukan tidak disupport suami, bukan ya. Maksudnya suami tidak apa-apa. Tapi untuk itu ya kamu harus usaha sendiri gitu, bukan suami yang bayarin ya. Oke, Sally Wilson udah buktiin bahwa jadi cantik nggak bikin lo dangkal dan jadi peduli nggak harus bikin lo serius terus. Jadi di balik glitter dia dan gala dia itu lo tetap manusia biasa aja. manusia Kadang pengen makan tahu bulat tapi malu di foto takut jadi barang bukti. Enggak, Tadi makan nggak mau aja. makan tahu lo tadi. Tahu gitu kan. Dan mungkin kita semua itu kayak sepatu hak tinggi, kelihatan anggun dari luar tapi di dalamnya jempolnya agak nyut-nyutan juga dengan banyaknya masalah. Terima kasih buat sharing lo di Tahu Bulat, dan buat yang nonton jangan lupa like, comment, dan subscribe.